Halo Bandung, apa kabar wargi sadayana? Selamat datang di Expos Bandung, tempat di mana cerita kota, kabar hangat, dan suara warga jadi satu dalam alunan frekuensi yang bikin betah. Bareng saya Ali, kita bakal nemenin kamu dengan berita ringan tapi penting, obrolan santai tapi berbobot, dan tentu saja update terkini seputar Bandung tercinta. Mau kamu lagi di warung kopi, di jalan pakai motor, atau lagi santai di taman, Expos Bandung selalu siap jadi teman dengar kamu. Yuk kita mulai harinya bareng-bareng, ini dia Expos Bandung. Ngabandungan Bandung, tiletik nepi kagede. Untuk kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Tentunya saya lagi ditemanin sama kawan kita, abang kita, sahabat kita, yaitu Regin Wiragaana. Halo semua. Jauh sebelum kita berbincang-bincang dengan abang kita ini, ada sedikit update terkini seputar Bandung tercinta. Nah, wargi Bandung, kali ini kita masuk ke kabar yang cukup menghebohkan di kota kita tercinta. Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yosi Irianto, dikabarkan tengah tersandung kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan kebun binatang Bandung. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Bandung melakukan serangkaian penyelidikan terkait dana hibah dan pengelolaan aset yang digunakan untuk mendukung operasional kebun binatang tersebut. Diduga ada aliran dana yang tak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara. Yosi yang sempat maju sebagai calon wali kota Bandung beberapa waktu lalu, kini sedang dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang. Beberapa pihak lain juga disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Kejaksaan menyebutkan kasus ini bukan soal kecil karena menyangkut fasilitas umum yang harusnya jadi tempat edukasi dan hiburan bagi masyarakat, terutama anak-anak. Nah, wargi Bandung, tentu kita semua berharap proses hukum berjalan transparan dan adil. Siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Dan semoga kedepannya pengelolaan tempat publik seperti kebun binatang Bandung bisa lebih bersih, profesional, dan benar-benar untuk kepentingan warga. Tetap tenang, tetap kritis, dan terus pantau informasi dari sumber terpercaya ya. Nah, mungkin untuk berita seputar Bandung hari ini ya tentang Yosi Irianto, yaitu ex-sekda Kota Bandung yang terkait kasus korupsi kebun binatang. Kita lanjut ke obrolan hari ini dengan kawan kita tercinta, abang kita tercinta. Bagaimana Bang Regin kabarnya? Alhamdulillah Baik atau gak baik? Alhamdulillah sakit. Tadi kan saya sedikit memberikan informasi update terkini seputar Bandung. Bagaimana tanggapan dari Bang Regin ini terkait kasus Yosi Irianto ini? Udah, kalau Bandung sekarang sih udah nggak aneh aja, banyak para pejabat yang korupsi ya. Iya. Ya kan, udah beberapa kali wali kota kita juga berkorupsi ya. Ex-sekda udah 2 kali nih. Ex-sekda juga udah dua kali. Ya kan? Yosi, Yana. Iya. Yana kan wakil wali kota. Iya. Mungkin sempat terjadi kasus, nggak tahu perkembangannya sekarang. Emma mungkin. Iya, Emma. Iya kan? Emma. Iya kan. Ya udah nggak aneh lah untuk perihal urusan korupsi di kota Bandung mah. Udah agak asing lah ya. Udah sering terjadi. Dan naon atunya? Pejabat mah meureun korupsi wae, meureun pagaweana matak Bandung mah kieu-kieu wae. Iya. Awe terajet. Siga Gotham City Batman. Bandung gelap kurang pencahayaan. Gitu. Tapi ya kalau aku sih ngelihatna kumaha teh asa publik ngelihatnya. Jadi melihatnya ya pertama hal yang wajar, kedua juga ya yang namanya korupsi udah pasti mungkin ya berjamaah lah, nggak mungkin yang korupsi sendiri berjamaah gitu. Kalau sih ngelihatnya begitu aja. Makanya kan ada orang-orang lain yang terseret ya hal-hal kerjasama dalam dunia jahat lah, mungkin begitu. Nah, selain berita tentang Yosi Irianto yang merupakan ex-sekda Kota Bandung, hari ini tepatnya tanggal 24, jalanan macet parah Bang. Iya. Persib kan menang lawan
PSIS gitu atau apa gitu, lupa lagi lah. Pokoknya dia menang lah 3-2 gitu. Main di GBLA. Wah, jalanan macet. Tadi saya sedikit jalan-jalan kan sore-sore, wah macet. Pada konvoy gitu. Iya, apalagi besok tanggal 25 tuh puncaknya. Oh, semua mendadak Persib ya? Mendadak Persib, tiba-tiba Persib Pokoknya pokoknya. semua tiba-tiba Persib. Tiba-tiba Persib. Yang bukan Persib tiba-tiba jadi bobotoh. Tiba-tiba jadi. Yang bukan bobotoh tiba-tiba jadi bobotoh. Keren. Iya ya. Iya. Berarti iya, tapi kalau sih lebih tertarik kayak kalau seandainya kalau besok ada konvoy gitu dengan cerita-cerita orang melihat Viking kalau nggak bobotoh itu ya kan. Yang dari luar kota Bandung tuh kadang tiba-tiba jadi beli atribut-atribut Benar. biar biar aman di jalan mungkin ya. Soalnya di pinggir-pinggir jalan yang jualan baju Persib, bendera udah Persib. banyak ya? Wow, udah banyak. Bukan banyak lagi lah. Pokoknya kalau abang pergilah keluar terus nemu yang lagi jualan baju. Nah, jalan lagi 5 meter itu ada lagi yang jualan baju. Jalan lagi 5 meter ada lagi yang jualan baju. Di depan kantor ini kan ada tuh di pertigaan depan sana. Iya, Udah ada ya? udah ada. Ngeri. Pokoknya mah Bandung besok ngeri berarti ya. Benar. Ditambah sekarang Bandung hujan terus. Iya ya. Hujan terus Bandung sekarang. Aku sih mulai ngerasa dingin gimana gitu. Dingin gimana ini mau nyinggung ke urusan selebrasi yang pemain Persib itu nggak? Nggak, tapi sebelumnya gini, aku kan tidak begitu suka sama bola ya. Udah lah. Abang tuh punya KTA Persib, KTA Viking bang. Udahlah. Tapi mungkin waktu itu karena pada saat itu merasa tertarik tentang euforia Persib pada saat itu mungkin ya sama kawan-kawan gitu. Sebenarnya ceritanya Atau apa begini gitu? sih. Sebenarnya ceritanya kenapa aku bisa punya KTA Viking itu waktu masuk kuliah, awal kuliah. Kan ada sekre Persib tuh yang di dekat Jalan Karapeta tuh dekat pertigaan itu. Oh iya, Taman Bobotoh kan. Ya, di Taman Iya. Bobotoh itu kan ada sekre itu kan. Iya. Yang karena waktu SMA pernah nonton gitu ya segala macem lah perihal Persiban eta gitu. Persib Eta. Nah kan sebagai pendukung mah nya pada saat eta teh Diedankeun. kayak buka KTA gitu. Akhirnya daftar lah ke situ. Pengen karena terbawa arus mungkin. Iya, karena ya teman-teman, karena kan dulu mah di daerah rumah ya, di daerah rumah teman-teman teh seangkot, dua angkot gitu. Bring ke stadion, Ya. stadion gitu. Tapi Meskipun sebenarnya aslinya mah memang kumanya teh begitu resep-resep teh nggak bola teh. nggak begitu tertarik lah ya. Iya, nggak begitu tertarik lah sama bola. Ini orang aneh banget guys. Tapi punya KTA ya mungkin ya karena terbawa arus lah mungkin ya. Iya, jadi aja punya KTA gitu. Pokoknya dikasih baju waktu bikin KTA tuh, dikasih ya kartunya udah pasti. Jadi dia tuh kalau misalkan anak-anak lagi nonton Persib nih kan, terus wah teriak. Dia tuh gak suka bola gitu. Diajak lah nonton kan, gak mau dia tuh, kita ledekin. Yang penting aku mau punya KTA. Ih, ngeri. Itu udah hanya posisinya ya begitu. Tapi kalau ngomongin ya suka bola sebenarnya nggak begitu suka gitu. Tapi kenapa mau bikin ya karena tadi bareng teman-teman aja gitu. Intinya udah biar samaan gitu. Jadi sekampung teh gitu punya KTA Viking gitu. Iya. Gitu. Karena di daerah rumahku mah anak-anak muda seumuran gitu ya, semua punya KTA Viking. Semua punya KTA Viking. Semua punya KTA karena aku yang kuliah di situ, karena aku bikin, nah aku kasih tahu ke teman-teman yang lain. Tapi besok gak tiba-tiba Persib? Enggak lah. Enggak lah. Kayaknya mau diem di rumah aja.
Ya ikut seneng aja gitu. Saya selamat aja buat Persib. Udah menang lagi. Iya. Piala apa namanya? Piala Citra. Apa dapetin apa sih sekarang tuh bola tuh? Nah, untuk itu saya juga karena kurang suka bola, jadi nggak tahu. Terus kenapa tiba-tiba ngobrolin bola? Ya karena kan tadi ngomongin tentang padatnya transportasi. Oh iya benar karena Persib ya. Ya karena Persib Day. Ada kamu mah bukan pendukung Persib ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Kamu mah pendukung apa tuh? Aku mah pendukung ya apa aja lah yang bisa didukung aku dukung gitu. Ada. Yang bisa aku dukung lah. Gitu. Aku dukung. Ya pokoknya pendukung aja. Pokoknya pendukung nggak bebas mau pendukung apa gitu. Yang korupsi tadi didukung nggak? Didukung untuk diproses kasusnya ya. Oh, itu didukung. iya. Itu didukung. Iya, pas berarti ke situ ya. Pas. Ya. Sampai Karena beres kan ya. aku bilang apapun didukung gitu kan. Ya kan. Ya, cuman pasca pembahasan didukungnya ini ya Iya. disesuaikan ya. Iya disesuaikan. Agar kemudian tidak multitafsir. Iya benar. Kan? benar. Ya pokoknya balik lagi lah selamat buat Persib ya. Gitu. Ya selamat. Nah, aku mengucapkan selamat. Untuk di sini kawan-kawan yang mengikuti euforia kemenangan Persib hari ini, terus ikut konvoy, hati-hati di jalan. Soalnya ya banyak kasus lah terjadi di keramaian itu, jadi timbul copet atau apa, hati-hati lah gitu. Iya karena semua pasti curi-curi kesempatan. Iya tidak semua pada akhirnya jadi full euforia barengan. Iya betul. Dan hati-hati juga jangan kebut-kebutan kawan-kawan ya. Iya santai hati-hati aja. Ya santai aja. Nikmati euforianya dengan hikmat. Nah dengan hikmat gitu. Gitu. Tuh. Apalagi sampai mencemarin jalan-jalan kota Bandung dengan sampah-sampah tuh. Iya betul. Sayangilah kota Bandung kita tercinta ini. Iya. Gitu. Betul sepaket. Tapi ngomong-ngomong lemes banget udah makan belum? Udah makan. Udah makan. Karena lemas banget begini tuh sebenarnya karena ya memang sakit beneran aja. Emang di dunia ini siapa sih yang sembuh? Semua sakit ya? Iya. Kan semua orang tuh sebenarnya tuh pada sakit semua. Duh, ya kan? bener. Sakit-sakit semua. Ada yang lagi sakit hati, ada yang wah semua sebenarnya. Tapi kalau kita flashback boleh ya? Boleh. Awal kita kenal tuh kapan sih? Pasti di kampus deh. Enggak, di kampus dulu sebelum urusan sekre. Di kampus dulu? Iya, di kampus dulu. Di kampus dulu gitu? Ya kan karena sama senior mau dikenalin. Enggak, aku rasa langsung kenal di sekre deh. Enggak, kita sempat ketemu dulu sebelum urusan sekre. Oh, ketemu dulu ya? Iya, kan nama kamu itu kan di sekre itu sudah terdengar kan? Oh ya. Karena situ sama udah mulai mau pindah kan? Pindah dari gerbong sana ke gerbong sini. Ah, itu opini liar. Iya kan? Iya kan pada saat itu begitu. Iya. Karena kau udah kan dari FISIP kan? Iya betul. Bener nggak? Betul. Sedangkan FISIP kan barisannya bukan barisan kita. Betul. Ya kan? Iya. Dan situ coba mendekat ke barisan kita kan pada saat itu kondisinya nih ya. Aku kan yang di luar melihatnya politis ada kepentingan ini kan begitu aja sebenarnya. Ya kan? Dong. Iya. Sah. Ya kan? Nah, setelah dari situ ya ketemu lah untuk urusan apa nih sebenarnya karena pada saat itu kan aku juga masih menjabat ya. Iya. Masih menjabat sebagai pengurus kan. Iya. Jadi ya wajar aja ngecek aja ya kalau memang yang lain merasa ya sudah nggak jadi masalah. Yang pasti kenal tahu orangnya segala macam. Udah gitu. Setelah dari situ barulah di sekre. Jadi Bang Regin yang sekarang tuh secara rambut beda sama Bang Regin dulu. Bang Regin dulu tuh gondrong. Serem gak sih? Ya. Tapi itu tuh udah abang udah memutuskan untuk tidak guru itu tidak jadikan profesi lah pada saat. Iya benar. Iya benar kan, langsung gondrong lagi. Iya. Gondrong lagi kan. Iya gondrong lagi. Terus kenapa aku penasaran gitu karena rambutnya tuh
diikat kan, terus pakai sumpit gitu kan. Iya Bener benar, kan? ya Bener selalu kan? pakai sumpit. Selalu pakai sumpit, ngobrol di tengah gitu kan. Tertarik lah gitu kan. Anjir gitu kan. Aneh gitu kan. Kok ada gitu kan. Kok ada gitu. Kita kenal gitu sampai kemudian rambutnya dipotong, terus kita punya plan buat ya bikin produk anggur. Udah lama banget itu ya. Iya udah lama banget tuh. Jadi Anggur ya. beli anggur Bang Regin tuh titipin, dia kemas sebaik mungkin, dia racik, terus dianya pergi ke Jogja guys. Terus aku disuruh ngerawat anggur itu. Terus pesannya, Li, tiap hari jam 4 sore tolong cek keadaannya. Ngeri. Jadi si posisi anggur itu disimpan di lemari. Terus aku tuh setiap sore tuh pasti ngecek anggur. Orangnya lagi di Jogja. Anjir, ngeri. Tapi kenapa pada saat itu kita kepikiran itu sih? Karena penasaran aja. Jadi kan begini, urusan anggur itu kan karena sebelumnya itu kan abang kan apa namanya tuh sering nanam anggur kan. Iya. Bener nggak? Sering nanam udah pada tumbuh apa segala macam. Lagi seneng nanam karena memang seneng nanam aja, seneng tanaman aja kan. Karena bukan anggur aja pada saat itu kan. Iya, bukan anggur. Seledri. Bukan seledri. Bawang daun. Bukan. Apa yang bahasa ilmiahnya itu apa? Iya, monstera, Copalomena, nah, itu gitu. Iya. Yang berlubang-lubang itu kan daun. Ya, kalau mungkin bahasa ibu-ibu sekarang terkenal sama janda bolong. Itulah janda bolong. Itu pokoknya lagi seneng aroids gitu. Seneng tanaman aroids. Jadi nanam aja. Nah, karena pada saat itu mulai kok daun apa ya, cuma keindahan aja gitu, nggak ada yang bisa dipetik gitu. Iya. Kepikirannya tuh begitu. Iya. Nah, akhirnya anggur lah, nanam anggur. Setelah nanam anggur ada buah tuh kan. Iya. Nah, setelah ada buah itu kepikiran lah, ini buah dibikin apa. Iya. Coba kita produksi lanjut kan. Nah, setelah itu nyari kan referensi apa segala macam, belajar. Dari dosen mana? Dari dosen kita ambil mana gitu, kita ambil pokoknya secara ilmiah aja. Kita pelajarin gitu. Setelah pelajarin kan kita praktek. Akhirnya ngajak teman, ngajak ke situ lah gitu. Nah, ngajak barulah kita bikin. Tapi itu fun fact enak banget ya. Fun fact yang kita merhatiin kuman-kuman, iya kita merhatiin kuman kan. Iya, itu tuh dari apa sih? Lupa lagi. Apa? Ragi ya. Ragi. Iya benar. Dicampur sama apa? Bukannya dicampur. Bentonite. Iya, dicampur. Apa ya? Banyak banget lah. Iya benar. Kita karena kan abang kan di Jogja kan. Jadi aku tuh karena sering nengok, jadi secara proses fermentasinya gitu, transisi perubahan si air gitu ya. Jadi kelihatan banget gitu kan. Oh iya ini. Prosesnya enak banget ya. Iya. Tapi itu yang lihat kuman tuh. Karena kan itu kan yang ngebuatnya kan sebenarnya kan si kuman yang kerjanya kan. Iya, bukan kuman sih sebenarnya, bakteri. Nah, bakterinya kan yang kerjanya kan sebenarnya. Ya, yang memproses itu kan semua bakteri. Bakteri kan. Nah, setelah dari situ jadi berapa bulan ya? Harusnya kan ini pantik nih. Karena kita nggak sabar ya. Iya, harusnya tuh adalah sekitar berapa lama gitu kan harusnya. Cuman karena kita gak sabar, kita pangkas waktunya jadinya kan. Jadi kita pangkas waktunya. Tapi aduh maaf, itu kayaknya kalau kita tahan aja gitu kan. Kita tahan aja, kita sabar gitu ya. Sabar aja. Itu jadi bareng. Iya, jadi. Karena segitu aja udah enak ya. Udah enak segitu aja. Udah enak ya. Udah enak segitu aja. Keren. Iya. Cuman karena kita ya kemarin tuh berapa kilo anggur sih? Sekilo kalau nggak salah. Ya, sekilo anggur jadinya 750 mili ya? Iya, jadinya gitu. Setoples, kue-kue lebaran gitulah. Iya, satu botol minuman biasa ini kan. Iya. 750 mili ya? Iya, segituan. Enak banget ya. Tapi dianya gak minum, guys. Enggak, aku minum ya. Gak minum. Enggak sih, bener. Enggak minum. Cuma nyicipin doang, bener nggak gitu?
akulah yang jadi korbannya gitu. Karena aku gak mau mati sendirian pada saat itu aku ajaklah kawan-kawan dan ternyata tidak mati lah kita semua kan. Tapi kan yang nyobain itu semua pada minta waktu itu beres begitu. Benar, karena kan diplomasi yang aku bangun bagus pada saat itu ya ayo gitu kan, psikologis orang kan dipain biar semua bisa nyoba. Ya, Tapi kan sebenarnya bukan aku nggak minum karena aku nggak kebagian aja. Iya nggak kebagian kan? Ini nggak kebagian. Jadi situ datang, itu tuh udah ada, kita tawarin, situnya pergi. Enggak pergi. Pergi Kemana gitu? Pergi gak tau lah sama senior pergi lah. Pokoknya. Oh iya gitu. Pergi ya. Oh iya berangkat. Iya pada saat mau mulai minum kan? Iya. Pergi. Iya bener. Jadi hari itu abang pulang dari Jogja, langsung kita. Iya. Kita gak sabar kita buka aja gitu, unboxing langsung. Iya. Pergi orangnya. Tapi itu enak jujur. Tapi harumnya juga bagus ya. Harumnya bagus. Harumnya ini wine sekali ya. Karena kerja bakterinya kita bikin cepat pakai apa gitu kalau nggak salah. Iya apa gitu selain Iya. bentona tuh apa gitu aku bikin. Karena kan kalau nggak pakai itu proses fermentasinya tuh memakan waktu yang cukup lama. Cuma ya meskipun pakai itu juga gitu apa nggak buat apa ya buat si bakterinya tuh tambah bertengkar gitu kan. Bener kan? Karena begitu ya. Iya, tambah bertengkar kita pakai apa gitu. Karena itu ngebantu proses percepatan fermentasi itu tuh. Ya betul kan? Iya benar. Iya. Meskipun Bener. sama-sama aja lama gitu. Iya, meskipun lama cuman tidak selama yang itu normal harusnya Iya, gitu. bener. Iya. Ya udah lama banget itu kita nggak proses itu. kita karena ya anggurnya juga harus bener-bener manis. Bener-bener manis Iya. banget. Kita cari anggur yang hitam kan, yang Iya. panjang-panjang gitu, bukan anggur-anggur yang kayak Yang di Moondrop pengennya sih yang Moondrop dari Moondrop iya, ya. yang hitam warnanya kan. Iya. Karena itu manis banget yang hitam. Sebenarnya sih ada yang khusus memang buat wine itu kayak Sauvignon gitu. Iya, karena di sini ini kan. Ya Apa? karena di sini mah nggak ada Nggak aja, ada, jadi gitu, ya ya. udah nyari aja Iya. biar warnanya bagus apa yang Moondrop Iya. yang gelap Iya. kita coba. Gitu. Dan ternyata works kan. Iya. Iya. Ternyata works ya. Ih, Keren ya. Kalau itu di apa ya dibikin produk punya kita kayaknya bagus ya. iya, Karena karena banget ya. enggak. Kita tuh udah bikin logonya, Bang. Oh iya kita sempat pernah Kita bikin logonya. apa sih nama logonya? Lupa lagi kita tuh. Oh bikin iya. logo. Benar, kita tuh. Iya bikin logo. bener kita pernah bikin logonya. Oh iya kan aku yang bikin ya. Iya. Apa sih namanya? Apa lupa lagi lah. Oh, tulisannya hijau kalau nggak salah. Bulat gitu. Apa ya lupa? Kita udah sampai di namanya tahap itu itu. apa ya? Pokoknya nama-namanya ya nama-nama ilmiah gitu lah. Iya ya. Iya. Wah itu ya. Iya kemana ya itu ya? Gila ya. Karena kan kita kalau ini misalkan berhasil ya kita bakal buat lebih banyak daripada ini gitu kan. Iya pada saat Rencananya itu gitu kan. Rencananya tuh ya. gitu. Plannya tuh begitu ya. Karena kan itu tuh kan makin lama makin bagus kan. Iya. Iya benar kan. Iya, Makin bener. lama makin bagus gitu kan. Karena kan sifat wine gitu kan. Makin lama makin bagus. Cuman ya karena tiba-tiba Bang Regin punya kesibukan gitu. Ya aku punya kesibukan ya gak jadi. Nah, udah itu kita agak jauh gak ketemu tuh kan. Aku berbem kan di kampus. Iya. Jauh kita Aku ketemu. sama senior satu itu. Iya, pas ketemu kita ngebahas dompet. Bener kan? Iya. Ngebahas Itu pun dompet. tahun kemarin ngebahas dompet. Iya, ngebahas dompet. Cuman ya gimana gitu. Gitu. Tapi alat-alat dompet ini juga kan udah dibeli kan sama abang. Udah. Pokoknya aku tuh kalau udah punya rencana, Pasti kan, semua pasti diberesin. pasti beresin kan. Pasti diberesin gitu. Minimal apa ya? Ya dari apa yang ide yang kupikirkan menjadi Materialnya ada gitu ya. materialnya ada gitu. Iya. Jadi kalaupun ada perlu apa segala macam ya udah gitu. Oh udah Iya. pernah udah bisa juga gitu. Jadi Iya. ya minimal ide itu Tersalurkan lah ya. Ya Iya. sampai gitu. Sampai. Kayak sekarang gitu punya konsep lagi Iya. gitu apa punya ide dijabarkan didetailkan kerjain gitu. Tapi dari beberapa
konsepannya yang abang buat dari mulai anggur, roket, itu sifatnya temporer kan semuanya. Sebenarnya sih harusnya enggak. Harusnya enggak kan? Harusnya enggak. Masalahnya adalah sebetulnya nggak ada orang yang konsisten ngawanin gitu. Iya benar. Ngerti nggak sih? Karena abang kan kebiasaan single fighter kan. Gitu. Iya. Belas. Cuma sendiri apa ya udah sendiri gitu. Iya. Sampai beres udah jadi satu produk. Nah, begitu dari hulu sampai hilir itu anggap secara ini udah jadi gitu ya, dan aku sudah beres di urusan hasilin produknya. Nah kan tinggal ke hilirnya nih. Iya. Nah ke hilir ini yang selalu menjadi hambatan aja sih, bukan hambatan ya, tantangan lah. Karena kan sama sendiri itu ya susah gitu. Iya, benar. Intinya susah, perlu tim lah ibaratnya, Benar, perlu tim. benar. Karena beda dengan sekarang. Aku kan sekarang ada tim. Hampir berapa bulan kan ini berjalan? 4-5 lah. 4 Iya kan? ya. Ya kan? 4 bulan tuh. Dan itu udah bagus kan, tinggal masalahnya di urusan manajemen manusianya aja, Benar. pengorganisasian manusia yang bener gitu. Kalau secara produksi mah dari awal sampai beres selalu berhasil. Iya. Benar. Ya bener, aku mah kalau dari apapun yang ide pasti dijalani. Iya. Alat produksinya pasti diisi, apa kekurangannya sampai jadi suatu produk pasti diisi dan pasti aku kerjakan. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, Gitu. fun fact-nya Bang Ragi itu kan seperti kita tahu bikin anggur, bikin inilah itulah, terus ya sekarang gitu. Dia tuh pernah jadi guru, guys. Dan itu kebanggaan, Bang. Gak bisa Abang tutup-tutupin, itu kebanggaan, bener, serius. Enggak lah. Meskipun Abang bilang udahlah gak usah ini, tapi itu kebanggaan menurutku. Berapa lama lah Abang jadi guru? 2 tahun kali ada. 2 tahun. Pacaran sama guru lagi. Waktu dulu Kan. ya sempet. Cuma ya begitulah jadi guru, tidak berat aja, merasa berat aja. Guru ke SD, SMP, SMA? SD, kalau di SMA itu Ngelatih apa? Kempo? bukan. Ngelatih kempo. Oh, dari mana basic aku? Ngelatih apa? Melatih ini ekstrakurikuler Sispala gitu-gitu. Oh, kayak Mapela, pecinta alam Iya, gitu. pecinta alam. Melatih begitu, tapi SMA tuh 2 deh, pramuka sama itu. Oh, SMA tuh. Iya, waktu SMA, dan itu di sekolah aku dulu. Jadi guru SD dulu atau Ngelatih dulu. Ngelatih dulu, habis Ngelatih itu dulu. ngelatih berapa lama? Sama, lebih lama lah, 4 tahun 3 tahunan lah. 4 tahun. Terus jadi guru lah. Ya. Tapi berpenghasilan jadi pelatih itu tuh. Iya, ada penghasilan. Terus jadi guru SD. SD kelas? Honorer waktu itu. SD kelas. Kalau di SDN yang di daerah rumahku itu kelas 3. Udah jadi wali kelas atau enggak? Iya, kalau saya udah pasti wali kelasnya. Oh iya, langsung. jadi wali kelas. Iya. SD kelas 3. Iya, kalau yang di Kota Bandung yang dekat kita tempat itu ke sama dengan kelas 3 dong. Iya, kelas 3. Oh, enggak, kelas 3 sama kelas 4. Sorry. Di mana kelas 3 sama kelas 4? Di yang di kota. Kelas 3 sama kelas 4. Yang di kota wali kelas 4. Wali kelas 4 ngajar di kelas 3 sama kelas 4. Kalau di deket rumah kelas 3 wali kelas 3. Lama mana? Lama di sini atau di sana? Kayak lama di kota atau bareng. Jadi 2. Kan honorer. Oh iya benar. 2 tahun ngajar anak-anak kelas 3 gimana? Seru? Ada serunya, ada enggaknya. Karena kan serunya adalah kalau bedanya nih anak-anak kota anak-anak kota sama anak-anak Kabupaten Bandung. Meskipun sama anak-anak kecil ya. Iya. Bedanya adalah mereka itu kalau yang anak-anak kota ya, mereka itu mau cerita. Memang sesuai dengan ya teori psikologi yang kupahami lah ya.
di pedagogi itu kenapa seorang apa yang disebut itu mungkin dalam pendidikan seorang peserta didik tuh lebih senang bercerita tuh kenapa kalau di Kabupaten Bandung itu tidak senang bercerita gitu ya. Oh ada teorinya itu? Ada. Ya kan orang mau seorang anak mau menyampaikan keresahan apa yang dipikiran kan meluapkan itu kan sebenarnya ada teorinya pengaruhnya dari mana? Oh dari lingkungan atau apa gitu? Ya udah pasti dari lingkungan, ada lingkungan. Oh ada bedanya tuh anak kabupaten sama anak kota? Iya di situ. Apa tuh bedanya? Kalau dalam urusan cerita ya bercerita misalnya ceritakan pengalaman gitu misalnya. Ada cerita apa kan kalau breezing mau mengajar sesuatu kan ada cerita apa gitu. Iya. Kita apalagi SD gitu kan. Kita membalut bonding sama anak. Iya. Ya kan biar apa-apa yang kita sampaikan itu bisa sampai gitu. Jadi setiap anak tuh dia punya perkembangan. Gitu dalam hal misalnya keterampilan soft skillnya atau hard skillnya gitu. Karena setiap anak kan berbeda, jadi aku pun kan membuat suatu strategi belajar kan berbeda-beda juga caranya. Gitu hari ini melakukan apa, besok melakukan apa, ke seorang ini bagaimana, ke seorang ini bagaimana. Tapi balik lagi perbedaannya adalah itu. Kalau Kabupaten Bandung itu kalau disuruh cerita semua diam. Semua diam gitu, kalau nggak dipancing duluan itu dia semakin dipancing masih diam. Karena mungkin tidak biasa. Contoh mungkin di sini taruhlah ada anak-anak gitu. Misalnya kalau anak-anak kota tuh kemarin ada kegiatan apa gimana gitu. Ya kemarin tuh aku sama mamaku tuh pergi ke sini gitu, sana ke sini ke sana begini. Nah disitulah aku bisa nanya lebih lanjut lebih dalam lagi gitu buat nyaman sama dia gitu sama anak itu segala macem. Ada masalah nggak? Iya masalahnya begini aku marah tuh ke mama begini. Nah baru di situ kita kalau memang udah kelewatan ya aku advice gitu, segala macem gitu. Terus juga ke orang tuanya pada akhirnya bercerita begini, dia cerita begini loh mah gitu, sampaiin ke orang tuanya. Jadi ada interaksi gitu ya? Iya, perkembangannya tuh gue sampein gitu. Nah kalau Kabupaten itu semua diam. Oh kalau di kota ini lebih komunikatif gitu ya? Lebih komunikatif. Iya. Kalau di sana tuh enggak gitu. Saya setelah aku cari tahu kok bisa berbeda begitu karena memang ya balik lagi lingkungan yang memang. Tapi karena ya mau gak mau kan harus membangun emosional gitu. Iya. Nah, cara membangun emosionalnya gimana tuh sama? Nah bedanya, ini bedanya lagi. Iya. Tapi urusan kooperatif, bukan kooperatif. Kerjasama gitu antar anak-anaknya itu lebih bagus kabupaten. Iya. Gimana tuh contohnya? Lebih bagus kabupaten itu kenapa anak-anak kabupaten kenapa misalnya jadi ada temannya sakit. Aku kan sebagai guru memberikan suggest pada akhirnya di situ. Sakitnya kebetulan sakit berat lah. Iya. Ya kan. Mau nggak gimana kalau kamu jadi kan di setiap kelas tuh ada satu anak yang menonjol dalam perspektif apapun gitu ya, dalam konteks apapun gitu. Misalnya ada yang kecerdasan lebih tinggi gitu, ada yang keterampilannya ini lebih tinggi ya kan. Nah aku pilih orang yang memang dia bisa masuk kemana-mana nih. Jadi ke kelompok yang anggaplah cerdas gitu, dia ini kelompok yang bisa masuk, pendiam juga masuk gitu. Pokoknya dialah yang mendominasi lah ibaratnya gitu. Iya. Cari yang adaptif gitu ya. Adaptif banget gitu. Nah dialah stimulus kan ke dia. Kok kenapa jadi bahasnya kayak dosen begini? Gak apa-apa. Nah jadi sudah aku kasih suggest, ternyata dia oke, mau segala macem lah. Akhirnya dia bergerak tuh. Maksudnya jadi ngajak ke teman-teman. Jadi tanpa sepengetahuanku, mereka itu punya inisiatif lebih gitu ya. Mereka itu ternyata pergi ke rumah teman dia. Satu kelas. Itulah di situ. Karena aku bingung kan orang-orang anak-anak tuh kenapa nggak ada pada saat jam sekolah. Jadi jam adanya tuh waktu beres istirahat kan waktu istirahat. Jadi istirahat dulu kan harusnya masuk. Nah ini nggak ada. Iya.
Ku cek lah, pergi ternyata ke, ya udah aku diamin gitu. Oh ya udah aku apresiasi aja anak-anak di situ. Gitu. Nah Kalau di kalau kota, kalau yang di kota itu jadi satu gengnya aja. oh bergeng gitu. Iya, satu gengnya aja gitu. Oh, udah ada kelompok-kelompokan gitu. Ya lebih maju sedikit lah, bukan lebih maju sih ya, lebih adaptif. Supaya lebih kekinian aja, seolah-olah gaulnya tuh begini ya udah begitu gitu. Oh iya. Gitu, beda gitu. Tapi kalau secara kecerdasan apa segala macamnya itu urusan yang ya ada yang selalu karakternya begitulah. Iya. Tapi yang aku lihat itu begitulah. Urusan bercerita, kenapa aku patokannya bercerita? Karena orang yang membiasakan bercerita tuh pada akhirnya ya dia berpikirnya cepat gitu. Maksudnya lebih adaptif pada akhirnya gitu. Iya. Benar. Tapi kalau yang diem melakukan sesuatu pada akhirnya Sing tenggar kalongan gitu ya. sih kan gitu. Sayang aja lah, bedanya di situ aja. Iya. Gitu. Karena di keterampilan itulah yang membuat pada akhirnya bisa mengimbangi pembelajaran lah. Asumsi ilmiahnya mungkin begitu. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi skripsi buat teman-teman ya. Betul. Tapi dari sepanjang proses ngajar mengajar gitu di SD, ada hal aneh gak gitu, hal lucu gak, entah dari siswanya atau dari ibunya gitu, orang tuanya gitu? Kalau ibunya sih lebih kepada normal aja lah ya. Iya. Menunggu anaknya pulang gitu. Kalau yang kota ya, karena kalau yang kabupaten mah mana peduli orang tuanya. Mana peduli orang tua? Iya, pulang aja, berangkat aja sendiri gitu. Oh, gitu. Kan kalau yang kota kan dianterin pagi, Iya, kadang ditungguin, bener. kadang pas jam pulang ya dijemput. Ibunya ngerumpi gitu ya? Ngerumpi Iya. gitu. Kadang ibu juga diajak ngerumpi. Iya. Gitu. Hal anehnya mungkin jadi ada. Kan pada saat era aku ngajar itu pembelajaran inklusif itu kan mulai digabung. Jadi ada orang yang berkebutuhan khusus itu mulai digabung kan. Oh, orang berkebutuhan khusus. Iya. Oh iya. Gitu. Terus gimana tuh? Menarik tuh. Menarik. Orang satu anak itu, aduh, aku namanya lupa, ganteng banget sih. Katakanlah si A nih. Katakanlah si A ya. Ya. Karena aku lupa namanya beneran, lupa namanya. Jadi dia itu bukan kelas aku. Seharusnya bukan. Kelas 1 gitu. Iya kelas 1. Sorry, kelas 2. Dia tuh kelas 2 gitu. Iya maksudnya kelas 2. Jadi dia tiba-tiba masuk kelas gitu. Ke kelas 3 gitu. Bawa obeng. Jadi Kebayang tiba-tiba anak kecil bawa obeng. cita-citanya jadi montir mungkin. Iya, terus aku usahain lah maksudnya. Dan nanti bermainnya di sana aja. Iya. Gitu. Tapi kenapa si obeng itu nggak aku ambil apa segala macam? Karena dia pengen. Karena yang kulihat juga dia cuma pengen megang doang, nggak Sorry. orang gitu. Sorry. Itu anak berkebutuhan khusus. Iya. Ya ternyata. Ya. Aku awalnya kan nggak tahu. Oh nggak tahu gitu. Oh iya. Nggak tahu ya udah. Aku anggap dia orang normal aja. Iya. Gitu. Terus singkat cerita dia keluar, ternyata dia pegang itu tuh, aku ketahuin di jam istirahat tuh. Ternyata dia itu lagi ngebobol tembok sekolah. Gak. Wah ngeri. Rebel ya? Ya jadi tembok sekolah tuh di bawahnya. Jadi dia milih itu pojok. Yang paling pojok nih. Iya, tapi di luar. Di sudut kelas. Iya, sudut. Nah ini misalnya contoh nih, anggaplah siku-siku tembok. Iya. Siku-siku tembok. Kan ada yang dalam, kalau dalam kan seperti kita nih ngeliat itu. Iya. Nah kalau yang luar kan ya keluar kan. Iya. Sudutnya kan. Iya. Nah di pojok itulah. Dia lagi gini, sebenarnya lagi gali gitu. Lagi ngebobok gitu. Iya, ngebobok. Lagi begitu aja sendiri aja. Itu pada saat itu nggak ada satu orang pun yang lihat gitu, nggak ada. Ada, cuma karena pada mengerti gitu. Oh, yang lain udah tahu gitu kan. Iya, ngerti. Anak itu berkebutuhan gitu. khusus. Jadi pas aku ketahuan, aku ambil. Teman-teman yang lain tuh semua pada tahu. Gitu karena dia susah banget mau sama teman-temannya tuh. Karena kan teman-temannya juga takut daripada
apa segala macam kan takut. Jadi sudah ada kesadaran ke situ tuh. Anak-anak tuh dari takut kena pukulnya apa gimana gitu. Ya udah. Jadi bilanglah ke aku, anak kelas itu tuh, teman-temannya tuh bilang ke aku, karena aku memang mau lewat ke ruang seni kan. Kebetulan di situ deket. Pak ini si A gini gitu. Gimana begini gitu. Oh begitu, aku kan nggak memperlihatkan, tidak panik aja. Ya udah, aku sampein. Aku tanya kenapa mau melakuin ini gitu. Iya. Terus dia gimana jawabnya? Ini mau nanam pohon katanya. Nanam pohon di tembok. Kan bingung gua. Rasional sih buat dia. Buat dia ya rasional. Balik itu tiba-tiba sampai bolong. Iya. Bisa sampai bolong. Dalam artinya kan dalam 3 jam lah mungkin. Iya. Dari pagi tuh bolong. Berapa? 3 jam bolong. Bener-bener pure dibobok gitu. Iya. Terus orang tuanya ada pada saat itu. Iya, aku kasih tahu tuh. Jadi sama orang tuanya ya dibujuk apa segala macam, lama banget. Pokoknya aku tinggalin aja, yang penting ini udah tahu gitu. Iya. Aku laporin aja ke pihak kesesuaian bahwa ini sekolah temboknya udah begini gitu. Kasih tahu aja. Udah sisanya ya urusan sekolah. Mau dibenerin mah enggak juga. Ya udahlah ya. Iya. Karena ya mau gimana ya. Iya gitu. Iya. Ada anak spesial gitu kan ya gak tahu gitu ya. Iya, mau bagaimana Ya, gitu. mau Mau gitu. Iya. Gitu. Itulah yang aneh tuh. Memang agak sedikit kesulitan sih. Karena yang normal aja, ngurus yang normal aja tantangannya banyak banget gitu. Ya, Ditambah ini. Anak kecil gitu ya. Iya, itu waktu itu kurikulum itulah. Karena ya kalau ngajarnya di SMP, di SMK kan ya udah. Kalau di SMA itu mungkin lebih ya secara yang gue pelajarin aja ya, mungkin bisa lebih tertata dan tersusun gitu. Karena kalau yang anak usia dini itu mungkin bisa tertata dan tersusun, cuman dalam prakteknya lebih dominan fleksibel. Iya benar. Pada akhirnya. Karena kan kalau SMP itu kita udah nggak terlalu mikirin mood siswa gitu. Benar. Iya. Benar. Kan kalau anak SD mah kalau moodnya jelek ngeganggu ke semua nih. Benar. Jadi rame gitu ya. Iya. Jadi rame. Nah, karena salah satunya itu. Jadi aku karena kelas 3 ya, karena jadi lebih banyak hiburannya gitu dalam belajar itu. Jadi muatannya itu apalagi kan dibantu dengan, bukan dibantu lah, apalagi diharuskan menggunakan pembelajaran tematik. Oh iya, benar. Gitu, jadi disitulah jadi kesempatan gitu dipakai gitu, kesempatan menjadi suatu metode buat menyamaratakan gitu pengetahuan mana yang mau ditingkatkan. Kabupaten nggak ada yang aneh juga. Kalau kabupaten mah ya paling sekolah pada nyeker sih. Ya. Ya di sisi lain memang ya orang nggak punya duit mau beli sepatu, kita mau gimana? Iya, karena ya nggak ngeganggu juga dalam proses kayak mengajar gitu. Iya, kalau aku tuh urusan sepatu apa segala macam nggak mau pakaiannya sobek juga nggak ku ini ya, mau gimana udah sobek. Iya benar. Itu misalnya udah kuning misalnya. Iya. Ya udah. Gitu. Kadang baju sekolah yang putih tuh bisa jadi kuning gitu misalnya. Oh ya udah gitu nggak apa-apa. Karena kan ada yang minder misalnya, ya aku bilang aja, guys lah, tuh kudu mikiran baju, baju gitu mah, ini mah diajar we, nu balik. Bener. Asli gue bilang gitu aja, ya gimana? Mau ke orang tuanya juga, kalau orang tuanya nggak punya duit, mau gimana lagi? Mau gimana? Iya. Kan gitu. Iya. Udah aja, kalau ngajar ya udah gitu. Yang penting minimal kepentingan gue dari orang yang siswa yang tidak tahu menjadi tahu, minimal di situ aja. Iya. Secara pembelajaran minimal di situ gitu. Nah, barusan kan hal aneh nih. Ada gak hal yang ngebuat seneng gitu jadi guru tuh? Yang buat senangnya adalah cuma satu sih, mentransformasikan ilmu pengetahuan aja udah. Transfer ilmu ya. Udah itu aja, itu doang udah.
Tapi ya ini bebas mau dijawab atau enggak gitu. Kenapa memutuskan untuk ya udahlah gitu gak jadi guru gitu. Nggak jadi guru. Iya, Kenapa memutuskan nggak jadi guru ya salah satunya karena kesenangan tadi. kesenangan tadi. Iya, karena aku bisa menyampaikan ilmu gitu. Dan pada akhirnya aku nggak jadi guru tuh karena ilmuku berat lah, maksudnya untuk urusan ilmu gitu. Kalau untuk secara teori apa segala macam mungkin oke lah, tapi kan urusan sikap nih. Iya. Pada akhirnya yang jadi beratnya itu adalah bahasa gini, digugu ditirunya itu. Oh iya benar guru. Berat, bagi aku berat. Karena kehidupanku yang apa ya? Guru rebel. Gitu. Guru rebel gitu ya. Iya, rebel gitu. Jadi Udahlah gitu ya. wah nggak bener gitu. Ya. Karena sebenarnya karena takutnya adalah hal yang ideal menjadi manusia itu apa? Aku bukan manusia yang sempurna nih, dan aku pun nggak mau munafik kayak gitu. Iya. Dan aku juga nggak mau menipu urusan berperilaku gitu di lingkungan, berpengaruh gitu. Jadi ribet gitu. Karena ya Apa sih? murid kalau lihat guru tuh ya jadi contoh gitu. Murid pasti gitu. Nah pasti itu. gitu. Lihat Takutnya aku memberikan kesalahan. Iya. Takutnya aku memberikan hal yang jelek lah ibaratnya, mau secara tidak langsung atau langsung. Tiba diaminin sama anak itu gitu. Ditambah kan ngegores anak kecil yang jumlahnya tuh bukan 1-2 orang. 1-2 tapi orang gitu. sekelas tuh hampir 30 siswa gitu digores. Apalagi sama ngajar di kota tuh kan kelas 3 kelas 4, 30 90 siswa tuh kan digores kan. Gitu. Iya. Menggores itu iya, menggambar di kanva yang putih itu sulit. Benar. Gitu. Iya. Karena kalau berbekas, ya bekas itu kan pada akhirnya selamanya Iya. nih. Apalagi Perlu habituasi yang panjang untuk Benar. merubah itu kan PR. Iya. Apalagi SD sekolah dasar gitu ya. Iya, golden age-nya kan perubahan dalam waktu mereka berfilsafat, Benar. mereka berini apa segala Di sana lah. waktu mereka. Iya. Makanya aku memundurkan diri gitu. Ya udahlah, nggak usah. Gitu. Mungkin aku bakal bisa jadi guru ketika memang aku seorang ahli. Karena gini, guru itu harusnya yang harusnya menjadi guru itu orang yang ahli. Benar. Bukan orang yang memang kayak ukuran aku nih cuman S1 doang gitu. Ya. Menurutku nggak cukup. Gitu, seorang S1 menjadi guru gitu. Bukan yang nggak boleh ya, silahkan aja gitu. Iya. Cuma secara ideal menurutku enggak. Kenapa enggak? Ya itu tadi urusan mentransfer ilmu tadi gitu, mentransformasikan ilmu tadi. Kayaknya harus yang ahli. Benar. Dan secara fasilitas sekolah, wah banyak banget kalau untuk ngomongin sekolah mah. Secara kurikulum juga harus pas gitu. Dan menurutku juga kurikulum tuh nggak bisa andai dipusatkan di nasional. Pada saat itu apa kurikulumnya? Kurtilas Iya, 2006 atau Kurtilas. Bukan KTSP belum. bukan nggak bawa? Gitu, ukuran-ukurannya harus dijelaskan lagi gitu. Meskipun aku bisa aja gitu membuat sesuatu gitu, tapi kan untuk kebutuhan negara pada akhirnya ya nggak sesuai gitu. Benar. Bisa aja aku bikin gitu, bisa aja. Cuma ya pasti beda sama kebutuhan negara gitu. Bahkan negara ya menurutku dampak dari apa ya, tematik lah ya. Iya. Tematik itu. Apalagi sebagai fasilitator ya. Iya, mengharuskan tematik itu ya secara anak itu pikirannya jadi banyak, cuma dangkal. Tapi kalau KTSP misalnya, kalau KTSP itu ya lebih dalam lah. Karena dia belajar matematika ya fokus matematika, targetnya sampai di mana nih anak ini bisa matematika. Iya benar. Gitu misalnya. Tapi kalau tematik semua deskriptif gitu. Jadi ya pada akhirnya ya itu tadi indikatornya padahalnya dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Udah itu aja. Itu kan. Gitu. Jadi yang dari yang tidak tahu menjadi tahu.
Ya Nah. cuma segitu. Setelah kita ngobrol panjang 30 menit dari tadi kan ngebahas guru atau apapun gitu ya. Ada pesan-pesan nggak buat guru-guru nih kan? Yang mau jadi guru atau yang udah jadi guru gitu. Kalau untuk yang mau jadi guru dulu ya. Ya, Untuk yang mau jadi guru dipikirin lagi aja. pikirin lagi aja. Ya dipikirin lagi aja itu maksudnya secara pribadinya selesai dulu gitu. Ya, secara diri sendiri ya. Harus selesai dulu gitu. Itu Biar pertama. enak jadinya ya. Biar enak mengajarnya gitu. Karena ya balik lagi bekerja, anggaplah berprofesi di bawah tekanan yang memang menggores masa depan Nah, itu yang berat gitu. benar. Karena gini, salah mengajarkan sesuatu pada siswa sama menurutku ya sama saja merusak Mencelakai lah ya. masa depan di selanjutnya gitu. Itu bahaya. Bahaya. Benar-benar. Itu bahaya. Jadi dipikirin lagi dulu kalau Untuk yang mau jadi guru. dipikirin lagi dulu seberat apakah dan Iya. kesanggupannya seperti apa. Karena bebannya tuh berat jadi guru. Benar. Gitu. Ih, kita tuh kayak ya apa ya? Benar ngegores masa depan dia. Iya, gitu. menggores masa depan kan. Iya. Jadi apa ya? Hati-hatilah misalnya di bagian situ. Karena ya balik lagi. Salah mengajarkan ya satu generasi bisa salah gitu. Bener. Kan gitu. Karena ya ngajar tuh bukan satu orang dua orang gitu masalahnya. Itu dia. Itu untuk yang mau jadi guru. Ya, Nah, untuk yang yang sudah menjadi guru. sudah menjadi guru, Pertama lagi juga pikirkan pikirkan kembali sebenarnya cocok nggak sih jadi guru iya atau memang maksudku ya boleh aja jadi guru gitu karena mungkin mengejar PNS-nya gitu atau mengejar apa ya terserah lah itu urusan pribadi ya. Tapi balik lagi kalaupun yang sudah jadi guru yang sekarang mungkin sudah lulus PPK gitu, yang mungkin sudah jadi PNS gitu. tanggung jawabnya besar itu. Ya intinya negara rusak karena lu Iya. pikirin lagi. Iya. Gitu. Iya. Kalau memang mau ngurusin pribadi ya tolonglah gitu. Iya. gitu upgrade kualitas kalian Iya. sehingga bisa menciptakan generasi yang iya. bagus Iya. gitu. Jangan sampai apa yang kalian katakan bilang mau menciptakan atau mencetak masa depan generasi muda yang cemerlang Tapi kualitasnya tapi sendiri dalam kan. prakteknya Iya. sebenarnya melakukan kepentingan pribadi kayaknya besok lagi aja lah. Iya. Siap-siap aja negara ini hancur gitu. Iya. Itu aja. Iya. Begitu aja kalau dari aku mah Iya. urusan pendidikan mah. Urusan pendidikan. Gitu. Kita udah ngobrol panjang lebar, menemani kawan-kawan yang mendengarkan di sini lah ya. Iya. Jadi, udah hampir 30 menit lebih gitu. Ya mungkin kita menuju ke ya penutup gitu. Akhir gitu ya. Akhir Kita ya. udah sampai ke akhir. Biasanya padahal lu lagi seneng ngobrol ya. Bener, padahal kalau kita bedah guru ini masih banyak gitu ya. Apalagi aku berbicara kepada orang yang tepat gitu ya. Karena yang sudah berpengalaman gitu. Iya. Karena kan iya betul kan? Iya. Karena masih banyak lah gitu. Cuman ya karena waktu ya. Nanti di episode selanjutnya lah kita Ya bahas. mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya Iya. ya. Ya kalau kita dikasih kesempatan untuk tetap bisa bernapas di kemudian hari ya. Amin. Amin itu ya. Ya, hatur nuhun wargi Bandung sudah nemenin waktu kita hari ini di Expos Bandung. Dari kabar kota, cerita inspiratif ya seperti kayak tadi ya. Inspiratif dong. Sampai obrolan santai, semoga bisa jadi teman yang menyenangkan di sela-sela aktivitas kamu. Ingat, Bandung bukan cuma kota, ia cerita, ia rasa, ia rumah, dan kita semua adalah bagiannya. Kalau hari ini belum sempurna, tenang. Besok kita coba lagi, sama-sama kita coba lagi, lebih baik dan lebih cerah. Saya Ali, pamit undur suara, sampai jumpa di frekuensi yang sama. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga Bandung. Nah, untuk kalian yang mau, yang ya bukan mau gitu, harus support kita lah gitu, dengan cara follow
Instagram Expos Bandung, atau ya yang mungkin yang mau lihat berita tentang seputar Bandung hari ini, hari esok, atau hari yang belakang gitu ya, bisa kalian carilah di situs pencarian manapun gitu. Cari aja Expos Bandung, dan untuk beberapa media sosial bisa kalian cari di berbagai platform manapun gitu. Untuk di sini ya tolong share, like, dan subscribe. Ya mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.